Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTT Flame Emperor episode ke-7, yang dimana pada episode sebelumnya, di tengah pertempuran sengit, Qing Yuan tiba-tiba mengungkap fakta mengejutkan bahwa pria berbaju hitam itu adalah pembantai keluargamu. Mendengar hal itu, amarah Xiaoyan langsung meledak. Ia tak lagi menahan diri. Takdir seolah mempertemukannya dengan musuh yang tepat. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mengaktifkan api surgawi, 3 transformasi misterius dan membangkitkan tanda klan di dahinya. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak hingga Dou di bintang 3 kesempurnaan, membuat lawannya yang semula sombong mulai diliputi ketakutan. Namun pertarungan tidak semudah itu. Di sisi lain, pria berbaju hitam mengerahkan seluruh kekuatannya, memanggil naga energi, dan menghajar boneka iblis emas hingga hampir hancur. Melihat hal itu, Xiaoyan diam-diam menyiapkan kartu trufnya, teratai api kemarahan Buddha. Saat momen genting tiba, Xiaoyan melancarkan serangan jiwa untuk membuka celah. Namun, serangan itu gagal menembus pertahanan musuh. Tepat di saat kritis itulah, Qing Yuan tiba-tiba turun tangan. Dengan satu serangan jiwa murni, ia menghentikan lawan hanya dalam 1 detik, dan Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Teratai api meledak dahsyat, menghancurkan medan pertempuran dan hampir membunuh musuhnya. Namun, itu belum berakhir. Pria tersebut bangkit kembali dalam kondisi mengerikan, lalu mengorbankan ratusan jiwa untuk mengaktifkan teknik terlarang dari klan iblis mayat. Dalam sekejap, terbentuklah bayangan iblis raksasa yang dipenuhi ribuan wajah jiwa yang tersiksa. Melihat hal itu, Xiaoyan sadar ini bukan lagi pertarungan biasa. Dan kali ini, bahkan nyawanya sendiri mungkin menjadi taruhan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Saat mereka menyadari bahwa rantai yang menghujam kedalaman jiwa mereka telah hilang, sebuah fluktuasi kegembiraan yang luar biasa meletus di udara. Setelah bertahun-tahun mendekam dalam kegelapan yang pengap dan dingin, cahaya kebebasan yang mereka impikan akhirnya datang. Bagi sebagian besar dari mereka, kematian bahkan sempat menjadi harapan yang terlalu muluk untuk dicapai. Pergilah kalian semua, jangan biarkan ras iblis menangkap kalian lagi, ucap Xiaoyan dengan suara berat sambil menghela napas pelan. Hatinya terenyuh melihat jiwa-jiwa tua itu menangis haru, seolah beban ribuan tahun baru saja terangkat dari pundak mereka. Tak terhitung banyaknya jiwa yang kini melayang bebas di langit. Alih-alih langsung pergi, mereka secara serentak berlutut di udara, memberikan hormat agung yang paling tulus kepada Xiaoyan. Mereka sadar bahwa jiwa origin asal-usul mereka telah terkikis parah oleh energi iblis. Bahkan jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan pernah bisa kembali normal. Maka dengan sisa kesadaran yang ada, mereka memutuskan untuk memberikan keberuntungan terakhir bagi pemuda yang telah mengembalikan martabat mereka. Xiaoyan bukanlah orang bodoh. Ia memahami maksud dari komunikasi diam-diam ribuan jiwa di atasnya. Ia pun membungkuk dalam-dalam dan meraung penuh tekad, para senior 1000 dunia utama dan klan jahat ekstrateritorial tidak akan pernah bisa didamaikan. Saya mohon bantuan Anda dan anak muda ini bersumpah akan melakukan yang terbaik untuk melindungi 1000 dunia utama. Mendengar sumpah yang menggetarkan langit itu, puluhan ribu tubuh jiwa tersebut terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai mengorbankan diri mereka. Mereka melepaskan sisa eksistensi mereka, berubah menjadi aliran kekuatan murni yang menutupi langit, lalu menyatu menjadi sebuah bola cahaya raksasa yang melayang megah di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dari dalam bola cahaya itu, ia merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, namun begitu murni, tanpa ada satupun noda kekotoran. Ia teringat kembali pada masa di benua Qi bertarung. Saat menghadapi klan Hun, ia pernah menyerap gugusan serupa yang membawanya menuju tingkat kesempurnaan agung. Ya, inilah jiwa asal-usul, bentuk energi paling murni yang merupakan akar dari segala kelahiran di dunia. Yakinlah, aku akan membalaskan dendammu, bisik Xiaoyan lembut. Kalimat sederhana namun tulus itu seketika memancarkan kilauan samar dari bola cahaya tersebut. Secara ajaib, emosi negatif seperti kebencian dan dendam yang tertinggal dalam energi tersebut mulai melarut.
Jiwa-jiwa itu merasa damai karena Xiaoyan bukan hanya menyelamatkan mereka, tapi juga telah menghabisi pembunuh mereka. Tanpa residu emosi negatif, proses penyerapan ini akan menjadi jauh lebih mulus. Duduklah bersila dan menyatulah dengan penuh perhatian. Sejauh mana kau bisa melangkah, itu bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Suara kolektif jiwa-jiwa itu seolah bergema di telinganya. Di saat yang sama, Raja Naga Emas melayang turun dari langit setelah memeriksa lubang besar tempat pria berbaju hitam tewas. Setelah kau keluar dari meditasi ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Itu adalah harta karun rahasia yang digunakan bajingan itu untuk membantai keluargamu, ucapnya. Namun, Xiaoyan sudah tidak lagi memperhatikan sekelilingnya. Xiaoyan segera duduk bersila di tanah datar. Ia mengulurkan telapak tangannya menyentuh lembut bola cahaya berukuran setengah zang tersebut. Seketika kilauan murni menyinari sekeliling dengan cahaya yang menghidupkan. Rumput-rumput yang tadinya layu di dekatnya mendadak tumbuh subur dan hijau zamrud dalam hitungan detik. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan permukaan cahaya, ia merasakan kekuatan asal yang sangat luas meresap masuk, membuat titik di tengah alisnya terasa sangat hangat dan berdenyut. Jiwa alam kaisar terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat fana pemula, tingkat abadi wawasan, tingkat suci transendensi dan kesempurnaan, ucap Raja Naga Emas perlahan, mengawal proses tersebut. Suara gemericik air yang jernih terdengar dari ubun-ubun Xiaoyan saat kekuatan jiwa asli yang sangat murni mulai disuntikkan secara terus-menerus. Sosok jiwa kecil di atas kepala Xiaoyan tampak dalam ekspresi mabuk yang nikmat, merasa seolah sedang kembali ke dalam rahim yang hangat dan aman. Perlahan lapisan-lapisan kristal yang aneh dan transparan muncul di permukaan tubuh jiwanya. Lapisan ini adalah perisai magis yang mampu menahan serangan jiwa yang paling brutal sekalipun, muncul secara diam-diam untuk melindungi inti kesadaran Xiaoyan. Kekuatan asal dari jutaan jiwa yang dikumpulkan pria berbaju hitam ini begitu masif hingga membuat Xiaoyan merasa kecil seperti sebutir pasir di tengah samudra. Seiring semakin banyaknya energi yang diserap, fluktuasi tak terlihat mulai menyebar luas. Tekanan jiwa yang sangat kuat mendadak menyelimuti area dalam radius 1000 qianzhang, membuat seluruh puncak gunung menjadi sunyi senyap seolah waktu telah berhenti. Setelah gumpalan cahaya jiwa senior origin terserap dan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, ruang isolasi yang sebelumnya diciptakan oleh pria berbaju hitam mulai bergetar hebat. Suara dentuman keras bergema saat dimensi buatan itu retak dan hancur perlahan, mengembalikan realitas di sekitar mereka. Xiaoyan telah lama terbangun dari kondisi kultivasinya. Seluruh kekuatan jiwa origin yang ia serap kini tersimpan rapat di dalam lautan jiwanya. Berdasarkan peringatan Raja Naga Emas, Xiaoyan sadar bahwa memurnikan energi semurni itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tempat yang benar-benar aman. Jika dipaksakan sekarang, jiwanya bisa menderita kerusakan parah atau bahkan binasa. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyimpannya sementara dan segera bergegas menuju kediaman keluarga Yue. Sepertinya setelah urusan di keluarga Yue selesai, aku harus benar-benar mengasingkan diri, gumam Xiaoyan sambil mengatur napasnya yang masih sedikit memburu. Setelah melahap jiwa origin ini, aku juga perlu mengembangkan beberapa teknik dao baru. Musuh-musuh yang kuhadapi belakangan ini terlalu kuat, dan pilihanku untuk melawan mereka sangat terbat. Setelah menyusun rencana di dalam kepalanya, Xiaoyan melangkah maju. Ia menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua wanita yang tergeletak tak jauh darinya. Qing Yuan tampak sangat kelelahan. Qi dalam tubuhnya benar-benar habis, sehingga ia tetap tidak sadarkan diri. Namun Yueru yang hanya menerima dampak kecil pada jiwanya, perlahan mulai membuka mata dengan bantuan Xiaoyan. Begitu siuman, Yueru langsung menatap kawah besar di kejauhan dengan wajah pucat. Pria berbaju hitam itu, dia pasti pelaku pembunuhan keluargamu yang menghebohkan kota Qing. Tapi, bagaimana dengan monster mengerikan yang menjadi wujud perubahannya? Bagaimana kau bisa menghadapinya? Tanya Yueru bertubi-tubi. Xiaoyan merasa sedikit gelisah karena ia tidak ingin membongkar rahasia kekuatannya secara terang-terangan. Dengan santai, ia menepis pertanyaan itu. Aku juga tidak tahu pasti. Tepat ketika kau pingsan, tubuh monster itu tiba-tiba kejang lalu meledak sendiri. Intinya, dia sudah mati. Meskipun Yueru tidak sepenuhnya percaya pada omong kosong itu, ia memilih untuk tidak mendebatnya. Prioritas utamanya saat ini adalah
menyelamatkan nyawa ayahnya yang tengah berada di ujung tanduk. Dengan satu suara dentuman terakhir, ruang isolasi itu hancur total, dan mereka kembali berdiri di jalanan kota yang ramai. Yueru segera memimpin jalan, sementara Xiaoyan mengikuti di belakang sambil menggendong Qingyuan yang masih pingsan. Anehnya, saat menggendong Qingyuan, Xiaoyan merasakan qi dan kekuatan jiwanya yang terkuras pulih dengan kecepatan yang tidak biasa. Di sisi lain, Xiaoyi sempat merengek ingin keluar dalam wujud gadis kecil untuk menemaninya. Namun setelah mendapat tatapan tegas dari Xiaoyan, ia kembali ke kristal penyimpanan dengan ekspresi cemberut. Sepanjang perjalanan menuju rumah besar keluarga Yue, suasana terasa berat. Yueru tampak sangat tenang, namun sorot matanya menyimpan kecemasan mendalam. Ia membisikkan rahasia kepada Xiaoyan bahwa saat ini keluarga Yue sedang mengalami perpecahan internal. Hanya segelintir orang kepercayaan yang tahu bahwa ayahnya terluka parah. Saat mendekati gerbang kediaman yang megah itu, Xiaoyan terkejut melihat kerumunan orang berjubah alkemis. Riak perak di dada mereka berkilauan dengan bangga, memamerkan pangkat dan identitas mereka di bawah terik matahari. Mereka adalah para junior dari keluarga kami. Tentu saja kemampuan mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu. Komentar Yueru pelan. Yueru kemudian memimpin Xiaoyan masuk melalui jalan kecil untuk menghindari pengawasan para pengkhianat keluarga yang telah menempatkan mata-mata di halaman utama. Begitu memasuki gerbang, seorang pelayan cantik menyambut mereka dan segera membawa Qingyuan untuk beristirahat di ruang santai. Sambil melangkah di jalan setapak yang dilapisi kerikil biru, mata Xiaoyan menyipit tajam. Indra jiwanya menangkap aura-aura kuat yang tersembunyi di setiap sudut mansion mewah ini. Di atas atap, bayangan-bayangan hitam bersembunyi dalam kegelapan, menggenggam panah tajam yang dicat hitam agar tidak memantulkan cahaya. Pertahanan yang sangat ketat, batin Xiaoyan. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan kuno yang harum akan aroma kayu tua. Di sana duduklah seorang pria paruh baya berkulit pucat yang dipanggil ayah oleh Yueru. Pria itu adalah Yueyu, sang kepala keluarga. "Yuer, kau sudah kembali?" Suara Yueyu terdengar penuh kasih namun lemah. "Ya ayah, kali ini aku membawa seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkanmu," seru Yueru sambil mendorong Xiaoyan ke depan. Yueyu tersenyum tipis, tampak pasrah dengan penyakitnya. Namun saat ia menatap Xiaoyan, matanya sedikit menyipit. Sebagai seorang Doudi bintang 5, ia merasa heran karena ia tidak bisa menembus kedok kekuatan pemuda di hadapannya. "Teman muda, aku adalah Yueyu. Karena kau sudah bersusah payah datang, silakan periksa keadaanku," ucap Yueyu dengan nada ramah. Xiaoyan melangkah maju tanpa ragu. Ia menatap kondisi Yueyu yang memprihatinkan dan langsung memanggil Xiaoyi. Seketika suhu di ruangan yang semula sejuk melonjak drastis hingga udara terasa kering. Mata Yueyu yang tadinya sayu mendadak terbuka lebar seakan melihat keajaiban. "Apakah itu sebenarnya roh api?" serunya dengan suara bergetar tak percaya. Yueyu tersentak kaget, matanya yang semula sayu mendadak terbuka lebar menyaksikan pemandangan di depannya. Kobaran api putih susu yang mengerikan dengan suhu tinggi yang sanggup mendistorsi udara di sekitarnya tampak menari-nari melindungi pemuda di hadapannya. Ia menoleh ke arah putrinya, Yueru, dan melihat secercah kelegaan yang tulus di wajah gadis itu. "Dulu saat aku berburu di pegunungan binatang ajaib, aku terluka oleh api 9 meter dari burung pipit yang kekuatannya setara dengan Doudi bintang 6, kenang Yueyu dengan suara parau. Anehnya, api itu seolah memiliki nyawa, abadi dan tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, ia bukan hanya membakar fisikku, tapi juga melahap kekuatan hidupku, hingga aku merasa waktuku hampir habis. Hanya teks kuno yang memberiku harapan bahwa hanya Raja Api Langit dan Bumi, yaitu roh api atau api suci, yang bisa memadamkannya." Pria parubaya itu menatap Xiaoyi dengan tatapan penuh pemujaan. "Sahabat muda, kau sungguh luar biasa karena memiliki keajaiban dunia seperti ini. Aku mempercayakan hidup dan matiku sepenuhnya padamu." Xiaoyan hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang meski ia tahu beban di pundaknya sangat berat. Ia segera melangkah masuk ke ruangan samping yang luas namun terasa sesak oleh aroma obat-obatan yang tajam. Di tengah ruangan, cahaya redup menyinari ranjang besar tempat Yueyu kembali berbaring. Xiaoyan mengamati wajah kurus itu, bercak abu hitam mulai menyebar, bahkan aura kematian yang pekat seolah sudah menyelimuti tubuhnya.
Kondisinya memang sangat serius, bisik Xiaoyan pelan. Ya, sahut Yueru dari belakang dengan suara serak dan mata yang memerah. Racun api ini sanggup melahap kekuatan hidup. Bahkan seorang ahli Do di bintang 6 pun tidak akan berani memprovokasinya sembarangan. Ayah sudah bertahan melampaui batasnya. Ia kemudian menatap Xiaoyan dengan tatapan memohon yang sangat dalam. Xiaoyan, kumohon, lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Tenang saja, ini bukan masalah besar. Saya akan mulai, jawab Xiaoyan mantap. Namun, ia segera memberikan peringatan tegas, pastikan tidak ada yang menggangguku. Dalam kondisi ini, aku harus menggunakan seluruh kekuatan jiwa untuk menyelimuti api berbeda dan masuk ke dalam tubuhnya. Satu gangguan kecil saja bisa berakibat fatal bagi kami berdua. Yueru mengangguk patuh, hatinya tersentuh. Ia yakin Xiaoyan membantunya bukan hanya karena permintaan Presiden Asosiasi Alkemis, tapi karena ketulusan hatinya sendiri. Ia terus memperhatikan sosok ramping pemuda itu yang tampak begitu acuh tak acuh, namun sangat bisa diandalkan. Xiaoyan mulai memejamkan mata, memfokuskan pikirannya. Peluang keberhasilannya kurang dari 50%. Gumamnya jujur kepada Yueru yang sempat ragu. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Proses pengusiran racun pun dimulai. Jari-jari Xiaoyan menekan punggung Yueyu sedikit gemetar karena ia harus mempertahankan presisi yang ekstrem. Api putih susu yang dibungkus oleh lapisan kekuatan jiwa yang tipis mulai melesat masuk ke dalam tubuh Yueyu. Di dalam sana, Xiaoyan mendapati pemandangan mengerikan. Tulang-tulang Yueyu sudah menghitam pekat akibat racun api 9 nether. Suhu api berbeda itu sangat luar biasa. Xiaoyan harus menjaga jarak mikroskopis agar api itu tidak langsung menyentuh tulang. Karena jika meleset sedikit saja, tulang-tulang seorang Dodi sekalipun akan hancur menjadi abu. Ia menggunakan suhu panas itu untuk memanggang racun yang menempel kuat di tulang secara perlahan. Saat proses pembakaran berlangsung, gumpalan kabut hitam mulai keluar dari pori-pori tulang. Kabut itu mencoba melarikan diri, namun Xiaoyan dengan cepat menggerakkan api putih susunya untuk menerkam dan menelannya bulat-bulat hingga lenyap. Tanpa disadari, beberapa zat hitam tak dikenal mencoba menempel pada api putih susu tersebut, namun Xiaoyi yang cerdik segera menyadarinya. Ia berseru, "Yi, ya," sambil menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengusir kotoran tersebut agar tidak mencemari api tuannya. Seiring berjalannya waktu, tulang-tulang yang tadinya hitam pekat mulai memutih kembali. Yueyu kini basah kuyup oleh keringat, urat-urat di lengannya menonjol seperti ular-ular kecil yang sedang menggeliat menahan sakit yang luar biasa. Meski begitu, sorot matanya berkilat senang. "Menyegarkan, sudah lama sekali aku tidak merasa sesegar ini," seru Yueyu dengan gigi gemeretak. Ia bisa merasakan api 9 meter yang selama ini menjajah tubuhnya kini gemetar ketakutan dan mundur teratur di hadapan api putih susu milik Xiaoyan. Namun beban bagi Xiaoyan mulai terasa berat. Dahi pemuda itu dipenuhi peluh. Mengendalikan api berbeda dengan presisi tinggi dalam waktu lama sangat menguras kekuatan jiwanya yang belum pulih sepenuhnya dari pertarungan melawan pria berbaju hitam. "Tetap tenang," bisik Xiaoyan dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku telah mengumpulkan sisa api itu ke satu titik. Begitu aku memaksanya keluar, ini akan menjadi keberhasilan total." Yueyu menggertakkan gigi hingga mendesis, menahan rasa sakit menusuk tulang yang seolah ingin membelah tubuhnya. Tiba-tiba, Yueyu memuntahkan beberapa tegukan darah hitam yang sangat panas. Begitu darah itu mengenai lantai, Xiaoyi langsung menyemburkan api untuk melenyapkannya. "Hahaha, nyaman," seru Yueyu girang. Ia merasakan tubuhnya kini benar-benar bersih dari belenggu api 9 meter yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Begitu gumpalan api putih susu terakhir ditarik kembali ke dalam tubuhnya, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Ia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum tipis. Api dasarnya sudah diusir. Setelah beberapa hari pemulihan, Anda akan kembali ke kondisi puncak. Melihat wajah ayahnya kembali merona, Yueru tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menghambur dan memeluk ayahnya dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. "Ayah, aku tahu ayah pasti baik-baik saja. Lihat, ayah sudah sembuh sekarang." Suasana di ruangan itu pun berubah dari ketegangan yang mencekam menjadi haru yang penuh kebahagiaan. "Hahaha, Yuer, lihat dirimu. Kau sudah tumbuh menjadi gadis muda yang anggun dan berpendidikan, tapi kenapa masih menangis terseduh-seduh seperti anak kecil begitu? Apa kau tidak takut ditertawakan oleh tamu kita?"
seloroh Yueyu dengan tawa yang menggelegar. Kegembiraan Yueyu tak terbendung. Penyakit tersembunyi yang selama bertahun-tahun merantai kekuatannya kini telah sirna sepenuhnya. Ia tahu betul, selama masa-masa kelam itu, putri kesayangannya telah menguras air mata dan tenaga, berkeliling mencari tabib ke segala penjuru demi kesembuhannya. Dan hari ini, mukjizat itu berdiri tepat di hadapan mereka. Yueyu mendekap putrinya, membiarkan tangis haru itu tumpah sejenak di dadanya,